Ya, ada pepasang atau syair dari Bandar yang masih sangat teringat di pikiran saya, yang menegaskan bahwa ropok langi rak bolita tak kalau sembalang dota lele rupuk darat tuali mapelulup pale limau. Kuliahnya di mana? Saya sekolah tinggi agama Islam Sandra, Bang. Oke, yang di kampusnya yang Di Fatmawati, Bang. Fatmawati ya. Tapi saya mendoakan diri di sana, Bang. Apa? Emang bisa? Dan jangan Bapak ini mengikuti syaratnya Rocky Gerung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Tri Suwarman di Carita Anak Mandar. Luare, hari ini saya bersama Ketua Sandek. Ya. Apa? Serikat Nasional Akademisi Sulawesi Barat. Irwan Sipatongan. Wah, ini salah satu pemimpin masa depan di Sulbar ini ya, mudah-mudahan ya. Amin, amin, insyaallah. Dan saya di sini untuk berbincang dengan Irwan dalam hal perkembangan mahasiswa kita khususnya di Jakarta. Dan sehari ini kita tidak berada di di markas yang lama ya, tapi di tempat yang baru. Ini kenapa ini? Bagaimana ceritanya ini, Irwan? Karena kan memang kemarin kami sebagai tergabung dalam organisasi Serikat Akademisi Sulawesi Barat. Ya. Sejatinya tempat itu dari segi bangunan fisik sudah tidak layak huni. Jadi makanya kami kemarin memperjuangkan, menyodorkan ke waktu itu masih Pak Ali Balmasdar selaku gubernur. Akhirnya permohonan dari teman-teman dikabulkan dan mulai pembangunannya pada belakangan ini. Itu mulai kapan tuh? Kapan tuh pembangunannya? Sekitar tahun 2022 akhir November kalau nggak salah. Tahun lalu ada peletakan batu pertama, hadir Bapak Gubernur langsung dengan berbagai stakeholder di bagian provinsi. Dan pindahnya ke sini saat itu juga atau bagaimana? Bertahap sih, Bang, karena setelah peletakan batu pertama ada jeda beberapa waktu atau beberapa bulan, kemudian kita dialihkan di sini. Dan waktu itu saya sempat naik di berita sedikit ada protes dari teman-teman. Itu seperti apa tuh protesnya tuh? Mungkin hanya persoalan miskomunikasi aja, Bang, karena ada beberapa hal yang kemudian tidak menjadi pertimbangan yang kami tawarkan ke pihak terkait pada waktu itu. Salah satunya ialah bagaimana kemudian teman-teman mahasiswa dilibatkan baik dalam persoalan pengawasan, bagaimana kemudian model bangunan, dan beberapa permintaan kami, termasuk untuk kami diadakannya asrama hunian sementara. Nah, untuk harapan dari mahasiswa sendiri seperti apa sebenarnya terhadap asrama yang sedang dibangun itu? Ya, hari ini kan kita lihat bangunan yang jadi hari ini tidak ada ventilasi yang kemudian menjadi satu sirkulasi udara, dan pada akhirnya kita pada saat di dalam kamar itu ya pengap karena tidak ada ventilasi yang masuk, dan juga pintu yang kemudian digunakan hari ini yaitu pintu kaca, Pak. Pintu kaca. Jadi mau tidak mau ketika kita di luar transparan, orang lihat masukan. Jadi siapapun nanti yang akan di sana merasa tidak nyaman lah dalam kamar itu, karena ya sangat transparan banget. Tapi itu sudah disampaikan sebelumnya atau memang ada poin-poin yang disampaikan waktu itu kepada Pemprov Sulbar bahwa kami tuh pengennya seperti ini atau gimana? Ya, dulu memang kami seperti itu yang kami perjuangkan itu ya. Kami mau terlibat juga dalam bentuk baik pengawasan maupun dalam bentuk bagaimana model bangunan yang kemudian nanti ditempati sama-sama di sana. Tapi di antara semua itu ya mungkin ada hal yang tidak diinginkan juga pada wilayah tertentu kan. Jadi gimana akhirnya? Ya akhirnya ya kami terima aja karena nggak mungkin kita ngotot-ngototan terus kan. Kan nggak enak juga kita sebagai sesama Sulbar saling ngotot-ngototan di sini. Tapi kalau
suatu waktu jika ada hal-hal yang kemudian tidak diinginkan lagi, ya tentu saja saya sebagai ketua mahasiswa ya biar nyawa dan bukan nyawa ya, tapi saya siap mempertahankan harkat dan martabat teman-teman di Jakarta. Artinya mahasiswa dalam hal ini sampai hari ini masih terus memantau ya, Ya masih lah, perkembangan tentu saja. Proyek tersebut Ya. ya. Nah, dan kemudian untuk tempat sementara ini, nah ini tempat sementara ini apakah ada sumbangsi juga dari Pemprov dalam hal ini? Ya tentu saja ada Bang, karena memang kemarin juga ini kan memang sudah waktunya habis masa kontrak. Ya. Dan kami waktu itu sudah dikasih arahan dari Pemprov untuk dialihkan ke asrama yang sedang dibangun saat ini. Cuma kami melihat kondisi di lapangan, ya mohon maaf belum layak lah untuk kita tinggalin di sana, karena ya pertama itu tadi ventilasi dan sirkulasi udara yang masuk ke ruangan tidak ada, dan juga ya kami butuh berupa ya kipas angin lah, Iya. apakah dengan lain pendingin ruangan lah, itu belum ada, dan juga kacanya masih sangat transparan. Oke. Jadi sampai saat ini masih memilih di sini begitu? Ya kami waktu itu meminta ya sebelum betul-betul kami dialihkan ke sana ya, kami kan juga ini manusia, mari kita saling ini kan mengerti oh, dari segi keamanan apa dan sebagainya, dan juga kan lantainya masih belum terlalu inilah Bang, masih kurang rapi lah kira-kira. Dan kemudian Irwan, kita bicara soal mahasiswa nih. Apa dengan kondisi seperti ini? Apakah proses untuk melanjutkan studi nggak terganggu atau seperti apa gitu? Pertama saya ingin menegaskan bahwa ini kan juga kontrakan di sini dengan sebaran kampus teman-teman yang ada di wilayah Jabodetabek. Aksesnya kalau kita misalnya standby di sini agak cukup lumayan jauh. Jadi ada sebagian teman-teman yang tinggal di dekat kampus, katakanlah kayak yang di Bogor, yang di UI, yang di daerah Fatmawati sana, dan ya tentu saja mereka lebih memilih sekitaran kampus. Tapi paling tidak ini menjadi tempat ruang konsolidasi teman-teman ketika waktunya kita berkegiatan, ayo kita sama-sama berkumpul. Oke. Ya. Ya, tapi setidaknya ini bisa lumayan membantu lah ya. Cukup lumayan membantu Ya, Bang. untuk Dan alhamdulillah untuk yang ditampung di kontrakan hari ini ada 10 sampai 15 orangan Bang. di kontrakan ini ya. Itu dari kampus mana aja tuh? Ada dari UI, ada dari kampus swasta MI, ada dari Sadra, ada dari Paramadina, dan beberapa kampus-kampus lain. Sejauh ini bagaimana kamu melihat perkembangan mahasiswa kita khususnya dalam Sulawesi Barat ini dalam hal menuntut ilmu di Jakarta maupun di wilayah-wilayah lain yang notabene sebagai perantau ya, mahasiswa perantau, bagaimana? Saya melihat teman-teman dalam menuntut ilmu mereka sangat cukup bersemangat karena ada hal-hal yang mesti harus mereka selalu tanamkan di dalam diri. Bagi teman-teman semua yang merantau di wilayah Jabodetabek ini, saya pikir kita dan saya pribadi merasa bahwa kita jauh-jauh dari kampung halaman, ya saya pikir pantanglah kita kemudian gagal di kampungnya orang kan. Toh kita di daerah Sulbar dan Sulawesi pada umumnya kita punya prinsip yang tentu saja teguh terhadap apa yang kemudian kita sampaikan, tentu selalu menjadi satu perwujudan dalam tingkah laku kita. Katakan saja ada pepasang atau syair dari Bandar yang masih sangat teringat di pikiran saya, yang menegaskan bahwa ropok langi rak bolita tak kalau sombalang do tak lele rupuk darak tuali mapelulup pale limau. Ya maknanya itu kurang lebih ya kendati besok langit akan runtuh, tanah akan merosot, tetapi saya ada keinginan, tentu keinginan itu akan saya selalu menjadi motivasi bagi saya, pantang bagi saya mundur sebelum harapan saya tercapai. Kira-kira begitu. Biasa ini kalau orang Mandar pegang prinsip seperti ini, malu kita pulang. Jadi saya pikir orang-orang Mandar yang sudah merantau di kampungnya orang punya prinsip itu. Apalagi kan kita ini yang tinggal di sekitaran laut. Ya kita ada filosofi
apa sande ya, sande perahu, salah satu perahu tercepat tradisional itu, ya itu juga salah satu motivasi lah sebagai pelaut ulung. Wah, kita sudah terbiasa Pak terombang-ambing dengan badai lautan di lautan sana kan. Baik Irwan, artinya kita sebagai orang Mandar di perantauan itu kita memang butuh sebuah filosofi ya, filosofi yang tentu kita bawa dari sana, dan itu yang akan mendorong kita untuk memotivasi kita untuk terus maju. Nah, sejauh ini Irwan, kalau Irwan lihat sendiri mahasiswa yang ada di rantau ini gitu, kecenderungan jurusan yang diambil oleh anak-anak Mandar di perantauan apa sebenarnya? Sebenarnya cukup bervariatif Bang ya. Artinya di IPB ya mereka ambil ya ada bagian pertanian, kedokteran, geser ke sini ke Depok UI ada psikologi, ada hukum, ada kedokteran juga di sana, dan berbagai macam jurusan lah Bang. Tetapi di antara yang paling umumnya sih ada beberapa juga sih ambil jurusan masalah agama di kampus-kampus swasta. Tapi tidak ada yang mayoritas begitu gitu? Enggak, karena saling menutupi Bang. Kalau misalnya di Bekasi cenderung mereka di sana ambil jurusan pertanian juga Bang, bagian kelapa sawit. Kalau di teman-teman Tangerang ya mereka kan kawan-kawan ini non muslim gitu, dia ambil jurusan kerohanian. Tentang ya kayak begitu-begitu anunya Bang. Ya. Berarti variatif ya. Ya, variatif Bang. Tidak ada hal yang spesifik, satu hal yang paling disukai begitu ya sama anak-anak Mandar itu ya yang ada di sini ya. Tapi intinya semua itu ya mereka konsen pada disiplin ilmu masing-masing Bang. Sande sendiri punya ini nggak, maksudnya sejenis bagaimana membimbing mereka supaya tidak masuk ke jalan yang kurang benar. Banyak orang yang pada akhirnya setelah kuliah menyadari, saya dulu ambil jurusan ini ya, kayaknya saya salah jurusan ini. Nah itu kayak karena mungkin dulunya kurang riset atau kurang petunjuk, atau nggak ada kakak-kakak senior yang membimbing mereka dari awal. Nah, Sande sendiri ada nggak dalam program-program seperti itu? Sejauh ini belum kami jangkau ke sana, tetapi ketika kami bertemu dengan teman-teman, saya pikir mereka sudah matangkan dengan apa yang menjadi pilihan untuk masuk di kampus negeri maupun swasta ya. Tinggal kemudian ketika kita ada diskusi-diskusi, kami saling meyakinkan bahwa jurusan-jurusan kemudian yang teman-teman pilih akan seperti ini impactnya. Toh, jikapun nanti mereka kuliahnya di jurusan ini, terkadang tidak linear juga itu Bang kalau masuk di dunia kerja Bang. Tapi ya saya pikir yang dibutuhkan hari ini kita sebagai pemuda yaitu soft skill sih Bang. Betul. Tidak melulu jurusanmu inimu tapi bagaimana kita membangun jejaring aja sih Bang, itu yang lebih penting. Tapi yang lebih utama sih sebenarnya ya pendidikan sebagai sarana jembatan ke sana kan. Untuk dapat lingkungan ini Bang. Selain soft skill sebenarnya kalau salah jurusan juga kan kacau juga sebenarnya. Kacau juga, makanya nih, saya berharap nih Irwan bisa kasih tips kira-kira apa yang perlu diperhatikan kalau bagi teman-teman calon mahasiswa nanti supaya dia bisa pas memilih jurusannya nanti. Apa sih yang harus dipersiapkan gitu? Itu sih sebenarnya agak sulit Bang, karena memberi satu pilihan kepada orang itu untuk dia pilih agak sulit, susah-susah gampang juga itu Bang. Saya pikir saran saya sih ya kita mesti harus sebelum memutuskan bahwa misalnya saya mau ambil jurusan politik, filsafat, hukum, matematik, fisika, ya kita mesti harus mendeteksi dulu lah istilahnya minat selama kita melalui proses baik di SD sampai SMA Bang. Ya saya pikir sudah bisa kita deteksi, oh saya kayaknya cocok nih di jurusan ini, ya udah lanjut kuliah ambil jurusannya, tekuni, dan ya kau akan rasakan sendiri hasilnya kan. Kira-kira begitu. Berarti artinya ini mulai dari minat ya? Ya, saya lebih menyarankan minat aja. Kalau misalnya saya beri kamu ambil jurusan ini karena ini, saya juga tidak mau juga jadi garansi ketika misalnya tidak dapat apa yang saya ini,
ini, Pak. Ya, boleh dapat saran teman-teman ya. Saran itu penting bagi Iya. orang untuk mendapatkan jurusan yang pas untuk kita. Tapi kembali lagi, Iya. apa minat kita, apa yang pas untuk kita ya. Yang tahu itu cuma diri kita sendiri. Betul. Berarti seperti itu ya. Nah, dan berarti Mas Said itu bergabung di anu deh, di apa namanya di Sandek ini sudah sejak kapan ini? Saya ini Bang, kemana-mana dulu melelang buana. Saya kan juga di wilayah akademik agak bukan kurang ini ya, tapi saya merasa saya cukupkan dulu saya wilayah organisasi. Setelah saya betul-betul dapat ilmunya, baru saya konsentrasi untuk selesaikan studi saya. Saya di Sandek sendiri sudah hampir 7 tahunan lah Bang. 7 tahun ya? Iya, 7 tahun. Kuliahnya di mana? Saya sekolah tinggi agama Islam Sandra Bang, Oke, yang di kampusnya yang di di Fatmawati Bang. Fatmawati ya? Tapi saya mendoakan diri di sana Bang. Apa? Kenapa bisa? Hah? Dan jangan Bapak ini mengikuti sarannya Rocky Gerung. Kakak ambil filsafat Bang, jadi saya pikir pikiran-pikiran saya tidak cukup menampung untuk saya di situ. Ya, gitu. Kata Rocky Gerung, jangan apa harus Leo dulu enggak juga ya. Tapi ini jangan ditiru ya Sudah teman-teman. mulai kuliah lagi Bang. Alhamdulillah Januari ini lanjut kuliah Oh, Bang. lanjut kuliah di tempat yang sama atau? Bukan, pindah Bang di UIC. Oh, Universitas Insan oke. Cita Indonesia. Oke, ambil apa di situ? Saya ambil ilmu komunikasi Bang. Oh, Komunikasi komunikasi. digital. Oh, bagus. Jadi sama dengan jurusanku Wah, gitu. siap dibimbing lah Bang nanti. Nah, pertanyaanku, Irwan kan sudah 7 tahun ya di sini. Iya. Nah, rata-rata anak-anak lulusan dari Jakarta itu kerja apa rata-rata sih? Teman-teman sudah tersebar ya Bang di mana-mana ya, karena saya juga tidak terlalu memantau semua alumni, tapi yang jelas mereka setelah pulang kampung itu ada yang kerja di dinas-dinas sesuai dengan jurusannya Bang. Oke. Bahkan ada juga yang memilih menetap di Jakarta kayak mengambil profesi dosen, ada yang jadi staf ahli di kementerian-kementerian. Oke. Ya mungkin begitu-begitu aja sih Bang anunya. Jadi Setelah- tidak ada satu wilayah kerja yang paling banyak mereka masuki, tidak ada gitu. Sejauh ini yang saya tahu belum ada Bang ya, tapi adalah beberapa teman-teman senior yang ada di jurnalis gitu Bang. Oh, banyak jurnalis. Ada juga ya? beberapa Oh, gitu. jurnalis. Oh, ternyata masih laku juga jurnalis ya. Saya jurnalis, jadi berat dong mengatakan itu. Saya jurnalis teman-teman, dan YouTube ini adalah bagian dari cara saya untuk menyebar informasi lebih Siap. luas lagi kepada Siap, masyarakat. siap. Dan oh begitu ya. Tapi tadi banyak di kementerian, banyak di dinas. Itu menunjukkan bahwa masih lebih banyak PNS ya jadinya, atau gimana? Enggak juga sih Bang, tapi ini ada rata-rata mereka di sana hanya sekedar staf ahli gitu Bang. Oke. Staf ahli sebagai tenaga ahli gitu. Oke. Salah satunya ada senior yang ada di Kementerian Bappenas. Dia kalau nggak salah dia bagian pengkajian hukum ini sekarang di sana. Saya pernah mendaftar di Bappenas. Saya lolos, tapi karena saya bekerja di waktu itu saya masih bekerja sebagai jurnalis, saya dianggap tidak akan bisa membagi waktu. Saya nggak dilanjutkan waktu Ya itu. gitulah Bang. Ya, tapi saya memang lebih memilih jadi jurnalis ya. Nasib itu kan Ya. gitu-gitu aja Bang. Oke, Irwan. Nah, Irwan, saya pengen bertanya lagi soal bagaimana sih sebenarnya harapan ke depan untuk mahasiswa kita nih di Sulbar sendiri dalam hal mereka bekerja, apakah sudah semakin terbuka atau sampai hari ini justru belum? Ya harapan kami yang saat ini berada di tanah rantau dalam proses untuk menjalani proses pendidikan. Sorry, ini bukan harapan, tapi bagaimana kamu melihat? Bagaimana kamu melihat Sulbar hari ini? Apakah sudah memberi peluang yang lebih banyak dengan pekerjaan atau lowongan pekerjaan atau gimana terhadap mahasiswa mahasiswa? Mungkin sejauh ini belum ada ya Bang ya, Ya. belum terlalu spesifik untuk Ya. kemudian ketika teman-teman misalnya selesai di
di disiplin ilmu masing-masing, langsung diserap ke daerah untuk istilahnya dimintai tenaganya membantu salah satu dinas terkait dengan jurusannya. Sejauh ini belum, tapi itu yang saya upayakan di Sande ini, bagaimana kami dengan Pemprov betul-betul bisa menjadi satu jembatan agar ketika teman-teman selesai bisa langsung terfasilitasi dan tersediakan, oh ini loh bisa masuk di sini, kerja di sini sesuai dengan jurusan. Karena ya saya pikir kualitas teman-teman yang ada di Jakarta ya bolehlah diadu. Terus kendala-kendalanya apa sejauh ini sehingga itu belum terlalu terbuka gitu? Ya mungkin hanya persoalan komunikasi aja Bang, karena ya kita tahu Sulbar ini kan masih ya umurnya masih belum seberapa Bang. Di sisi lain kita di Sande organisasi di Jakarta ini baru kita mulai kemarin ini untuk konsolidasi seluruh mahasiswa secara masif di Jakarta Bang. Oke, berarti ya perlahan-lahan tapi pasti Bang. Perlahan-lahan tapi pasti. Ya. Ini perlahan-lahan Step by step. pasti, asal jangan perlahan-lahan terus. Oke, Irwan, satu lagi nih sebelum kita akhiri. Apa harapan kamu sebagai ketua Sande untuk perkembangan Sulbar ke depan? Apa sih mimpi kamu terhadap Sulbar gitu? Harapan saya sebagai ketua Sande hari ini yang memimpin teman-teman mahasiswa di wilayah Jabodetabek, tentu kami sebagai pemuda punya mimpi ke depan bagaimana mewujudkan Sulbar yang lebih baik. Karena setiap fase dan kemudian setiap zaman itu ada tantangan dan ada istilahnya peluang yang kemudian mesti harus kita baca. Jadi harapan saya untuk diri saya dan seluruh teman-teman, yuk mari kita berproses dengan baik, kita tekuni apa yang kemudian menjadi aktivitas kita hari ini sebagai insan akademisi. Ya tentu ada ribuan dan jutaan warga Sulbar yang kemudian kita tinggalkan, menggantungkan harapan terhadap kita. Ya malulah kita kalau balik ke kampung tidak ada yang bisa kita berikan bahwa inilah proses saya selama ada di Jakarta. Harapan saya sebagai warga Sulbar, ya mari kita kolaborasi untuk menciptakan suatu kemajuan yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, kira-kira mimpimu tuh terhadap Sulbar tuh harusnya seperti apa sih Sulbar ini gitu? Mimpi saya bagaimana Sulbar bisa menjadi provinsi yang terbaik, baik dari sektor pariwisata, industri, maju semua usahanya, dan betul-betul kita sebagai warga Sulbar merasakan bahwa saya bangga sebagai warga Sulbar dengan keanekaragaman baik budaya maupun agama, ras dan sebagainya bisa dielaborasi semua dalam bentuk apa yang kita sebut malakdi gitu. Baik Irwan, terima kasih banyak atas ngobrol kita hari ini. Salam Sampai ketemu pemuda. lagi ya.